Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 581-585. Bab 581. Karena pandangan Fendi Zanders terhalang oleh pengawal itu, Fendi Zanders tidak bisa melihat wajah cantik itu sama sekali. Dan si cantik berjalan sangat cepat. Meskipun dia mengenakan sepatu hak tinggi yang tingginya beberapa sentimeter, dia menghilang dari pandangan Fendi Zanders tidak lama kemudian. Berdiri di depan pintu hotel, Fendi Zanders sangat yakin bahwa dia pasti pernah melihat wanita ini di suatu tempat. Namun untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingatnya. Mungkin aku salah membacanya. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas, lalu berjalan langsung ke Hotel Haolilai. Sebagai satu-satunya hotel bintang 5 di kota Beihai, dekorasi di dalam Hotel Haolilai memang sangat mewah. Setelah memasuki hotel, hal pertama yang dilihat Fendi Zanders adalah lobi yang terang benderang. Di depan aula ada meja layanan, dan ada dua wanita cantik berbaju congsam berdiri di dalam meja layanan. Hai Tuan, apakah Anda di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Lin? Salah satu wanita cantik memandang Fendi Zanders dengan senyum tipis dan bertanya secara proaktif. Ya, saya datang ke pesta itu. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Silakan lewat sini, aula paling dalam adalah tempat Nona Lin mengadakan pesta ulang tahunnya. Kata si cantik kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Terima kasih. Fendi Zanders menjawab dengan sangat sopan, lalu berbalik dan berjalan menuju aula yang baru saja disebutkan oleh wanita cantik itu. Setelah berjalan beberapa langkah, Fendi Zanders berhenti di depan sebuah pintu yang sangat mewah. Saat ini, pintunya tertutup rapat, tetapi samar-samar Fendi Zanders dapat mendengar suara musik dari dalam. Di kedua sisi pintu ini, berdiri dua orang pelayan berjas hitam. Para pelayan ini seharusnya terlatih secara profesional dan terlihat sangat profesional. Fendi Zanders berjalan dengan langkah-langkahnya, lalu bertanya kepada mereka berdua, "Halo, apakah ini tempat Nona Lin mengadakan pesta ulang tahunnya?" "Iya." Pelayan itu mengatakan sesuatu, lalu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Namun ketika mereka melihat penampilan Fendi Zanders yang buruk, mereka langsung menghentikan Fendi Zanders dengan tangan mereka dan mencegah Fendi Zanders masuk ke aula. Bagaimanapun, semua orang yang bisa datang ke pesta ulang tahun hari ini adalah tokoh terkemuka di kota Beihai. Tapi Fendi Zanders terlihat sangat biasa, jadi pelayan itu pasti meragukan identitas Fendi Zanders. Dan ada hal yang paling penting, yaitu dikatakan akan ada orang besar yang datang dari Jiangcheng hari ini, dan pekerjaan keamanan harus dilakukan dengan baik. Tidak peduli seberapa besarnya, sangat mustahil untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, siapapun yang hadir di pesta ulang tahun ini, mereka harus menunjukkan surat undangannya, jika tidak, Anda tidak mungkin diizinkan masuk. Tetapi pelayan tersebut mungkin tidak tahu bahwa anak laki-laki yang mampir saat ini adalah orang besar paling penting di pesta tersebut. Legenda. Apa artinya? Setelah Fendi Zanders dihentikan oleh pelayan, dia tertegun sejenak dan bertanya kepada pelayan dengan ekspresi bingung. "Pak, tolong tunjukkan surat undangannya." Kata pelayan itu ringan. "Kartu undangan." Fendi Zanders tercengang saat mendengar kata-kata pelayan itu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena undangan Lin Rongsheng kepadanya sebelumnya hanyalah persetujuan lisan, dan dia tidak pernah menyebutkan surat undangan sama sekali, jadi Fendi Zanders tidak memiliki surat undangan sama sekali sekarang. "Jika kamu tidak memiliki surat undangan, kamu tidak bisa masuk." Melihat ekspresi Fendi Zanders yang gelisah, pelayan itu berkata dengan ringan. "Saya diundang oleh Lin Rongsheng sendiri, tidak bisakah saya masuk?" Fendi Zanders berkata tanpa daya kepada pelayan. "Jika Anda benar-benar diundang oleh Tuan Lin, Anda dapat menelepon Tuan Lin sekarang untuk membuktikan identitas Anda. Jika Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda, maka kami tidak akan pernah mengizinkan Anda masuk." Pelayan itu berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Fendi Zanders sengaja meminta izin untuk datang ke kota Beihai. Akan sedikit memalukan jika dia pergi hanya karena dia tidak memiliki surat undangan. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya, melihat ke arah pelayan dan berkata, "Baiklah, saya akan menelepon Lin Rongsheng sekarang." Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders menemukan nomor telepon Lin Rongsheng dan meneleponnya secara langsung. Tetapi yang membuat Fendi Zanders malu, Lin Rongsheng tidak menjawab telepon selama hampir 1 menit setelah panggilan. "Mengapa kamu tidak menjawab telepon?" Melihat ponselnya, Fendi Zanders bergumam tak berdaya. Kedua pelayan itu menunjukkan ekspresi menghina terhadap Fendi Zanders ketika mereka melihat adegan ini. Mereka berdua merasa bahwa Fendi Zanders hanya bertindak saat ini. Bagaimana mungkin bos besar seperti Lin Rongsheng mengenal seseorang seperti Fendi Zanders? "Tuan, jika Anda tidak dapat menghubungi Tuan Lin untuk sementara, Anda bisa menunggu menyingkir dan jangan ganggu tamu lain."
Meskipun para pelayan sangat meremehkan Fendi Zanders di dalam hati mereka, mereka tetap berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Bagus. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya, lalu meletakkan ponselnya dan berjalan ke samping, dan mulai menelepon Lin Rongsheng tanpa henti. Pada saat yang sama, Lin Rongsheng sedang menjamu tamu di aula. Dia tidak membawa ponselnya sama sekali, jadi wajar saja dia tidak bisa menerima panggilan Fendi Zanders. Fendi Zanders berdiri di depan pintu dan menunggu hampir 10 menit. Pada akhirnya, Fendi Zanders menjadi sedikit tidak sabar dan berkata dengan lembut, "Anda mengundang saya untuk datang, dan saya datang ke sini. Saya menelepon Anda dan Anda tidak menjawab. Kedua orang ini tidak mengizinkan saya masuk, jadi saya bisa jangan salahkan aku, sebaiknya aku segera kembali, agar tidak menunda kelasku besok." Fendi Zanders merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dan menelepon Lin Rongsheng begitu banyak, tetapi Lin Rongsheng tidak melakukannya. Jawab salah satu dari mereka, jadi itu bukan salahnya. Jadi Fendi Zanders akan berbalik dan langsung pergi. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak berbalik dan pergi, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depan Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders melihat wanita jangkung dan menawan dengan gaun malam putih, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. "Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini?" Si cantik seksi mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang luar biasa. Lalu apa? Aku di sini untuk pesta ulang tahun." Setelah Fendi Zanders tertegun sejenak, dia kembali tergagap. "Apakah kamu di sini untuk pesta ulang tahun?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, kecantikan seksi itu tampak semakin terkejut. Bab 582. "Ya, apakah ada masalah?" Fendi Zanders menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Pada saat ini, kecantikan yang berdiri di depan Fendi Zanders tidak lain adalah kecantikan besar Lin Min yang mengaku pada Qin Lan saat itu. Fendi Zanders tidak pernah membayangkan bahwa dunia ini akan sekecil ini. "Saya telah datang ke kota Beihai, dan saya masih dapat bertemu dengan seorang kenalan, dan inilah wanita cantik ini." Meskipun Fendi Zanders tidak terlalu mengenal Lin Min, Fendi Zanders melihat kaki ramping dan bokong bulat Lin Min. Fendi Zanders tidak bisa tidak mengingat hal-hal yang terjadi dengan Lin Min di dalam kotak sebelumnya. "Apakah kamu di sini untuk pesta ulang tahun juga?" Fendi Zanders bertanya pada Lin Min dengan lembut. "Omong kosong, aku." Lin Min membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tiba-tiba ragu-ragu, lalu mengubah mulutnya dan berkata, "Ya, aku di sini untuk pesta ulang tahun." Oh. Fendi Zanders mengangguk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Lin Min memandang Fendi Zanders dengan ekspresi aneh, lalu melanjutkan, "Karena kamu juga di sini untuk pesta ulang tahun, mengapa kamu tidak masuk?" "Aku, itu apa?" Fendi Zanders memandang Lin Min dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Fendi Zanders khawatir jika Lin Min tahu bahwa dia tidak bisa masuk karena dia tidak memiliki surat undangan, Lin Min pasti akan menertawakannya. "Nona Lin, orang ini tidak memiliki surat undangan, jadi kami tidak mengizinkannya masuk, tetapi jika dia adalah temanmu, dia boleh masuk." Dan pelayan yang berdiri di depan pintu melihat Lin Min mengambil berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders, ekspresinya menjadi sedikit gugup, dan dia menjelaskan sesuatu dengan gemetar. "Fendi Zanders, pesta ulang tahun apa yang kamu hadiri tanpa surat undangan?" Ketika Lin Min mendengar kata-kata pelayan itu, ekspresi wajahnya terlihat jelas lega, lalu dia menyeret Fendi Zanders dan melanjutkan, "Kamu berencana makan di sini, kan?" "Saya di sini bukan untuk makan, saya benar-benar di sini untuk pesta ulang tahun." Fendi Zanders sepertinya tidak berdaya untuk menjelaskan. "Oh, tidak masalah jika kamu datang untuk makan saja. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, kali ini aku akan mengajakmu masuk." Lin Min tersenyum tipis pada Fendi Zanders, dan segera menyeret Fendi Zanders ke aula. Setelah pelayan melihat Lin Min mengenal Fendi Zanders, dia tidak berani menghentikannya. Sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam pada Lin Min dan Fendi Zanders. Setelah memasuki gerbang, Fendi Zanders mengikuti Lin Min melalui koridor yang megah, lalu berjalan ke aula tempat pesta ulang tahun diadakan. Saya harus mengatakan bahwa aula ini masih sangat mewah. Simfoni bah diputar di dalam, lampu kristal yang indah memancarkan cahaya dari waktu ke waktu, dan karpet lembut sangat nyaman untuk diinjak. Meskipun Fendi Zanders sangat kaya sekarang, dia belum pernah ke banyak tempat mewah, paling banyak, dia pernah ke Xianhu Villa terakhir kali. Jadi Fendi Zanders mau tidak mau mulai melihat sekeliling. Tetapi ketika Lin Min melihat penampilan Fendi Zanders sebagai orang udik, dia tidak bisa menahan senyum sedikit, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Apakah ini pertama kalinya kamu mengunjungi tempat seperti ini?" "Itu harus dihitung." Fendi Zanders merasa tidak ada yang memalukan tentang hal semacam ini, jadi dia mengangguk sedikit.
Sebenarnya, menurutku jamuan makan seperti ini terlihat sangat canggih, tapi cukup membosankan. Lin Min berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Lin Min, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, apa, saya melihat pelayan di pintu sepertinya baru saja mengenal Anda, apakah Anda memiliki hubungan dengan keluarga Lin? Tanda tanya petik 2. Saudaraku, apakah kamu bodoh? Nama keluarga saya Lin dan saya dari Beihai. Apakah menurutmu aku ada hubungannya dengan keluarga Lin? Lin Min menjawab Fendi Zanders dengan wajah terdiam. Fendi Zanders khawatir jika dia terus bertanya, Lin Min mungkin akan curiga. Saat ini, Fendi Zanders saya tidak ingin Lin Min mengetahui identitasnya, karena begitu Lin Min mengetahuinya, dia mungkin akan memberitahu Qin Lan, dan segalanya akan menjadi masalah pada saat itu. Terlebih lagi, nama belakang Lin Min adalah Lin, jadi wajar jika dia memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Saat ini, banyak orang telah datang ke aula, dan orang-orang ini pada dasarnya adalah tokoh terkenal dan terkenal di kota Beihai, dan mereka juga berpakaian sangat bergaya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, pakaian Fendi Zanders tampak agak tidak pada tempatnya. Faktanya, Fendi Zanders juga sangat tertekan di hatinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders secara khusus telah menemukan setelan terbaik untuk pesta ulang tahun cucu Lin Rongsheng hari ini. Saat ini, satu set pakaian di tubuh Fendi Zanders berharga puluhan ribu dolar, yang sudah sangat bagus di mata orang awam. Namun tak berdaya, orang-orang yang datang ke perjamuan kali ini semuanya mengenakan gaun mewah, dan hanya Fendi Zanders yang mengenakan pakaian kasual. Itu sebabnya Fendi Zanders terlihat sedikit brengsek, bahkan Lin Min pun mengenakan gaun malam saat ini. Orang-orang di aula itu memegang segelas anggur merah di tangan mereka, dengan senyum tipis di wajah mereka. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut sukses, sehingga mereka masih sangat memperhatikan perkataan dan perbuatannya. Bahkan di aula yang dipenuhi banyak orang, tetap tidak ada suara. Orang-orang ini siap memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas lingkaran pergaulannya. Namun Fendi Zanders sebenarnya tidak terlalu menyukai kejadian seperti itu di dalam hatinya, karena Fendi Zanders menganggap orang-orang ini terlalu munafik, Anda tidak dapat bertemu teman yang berguna di sini, dan semua orang hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Fendi Zanders, ngomong-ngomong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, Lin Min tiba-tiba berbicara dengan lembut kepada Fendi Zanders. Terima kasih padaku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Min, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan sedikit bingung, mengapa kamu ingin berterima kasih padaku? Setelah Anda selesai berbicara dengan saya terakhir kali, saya pikir apa yang Anda katakan sangat masuk akal, jadi saya pergi ke psikiater. Dokter mengatakan bahwa saya sebenarnya bukan gay, tetapi posisi saya kurang akurat. Jika Anda bekerja sama dengan pengobatannya, kamu akan segera kembali normal. Lin Min mengarahkan ke Fendi Zanders dengan lembut. Itu bagus sekali. Fendi Zanders buru-buru menjawab. Ia merasa jika wanita seperti Lin Min benar-benar menjadi gay, itu akan menjadi kerugian bagi sebagian besar pria senegaranya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah terpikir untuk menemui psikiater. Lin Min berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Saat Fendi Zanders hendak berbicara, dia tiba-tiba menemukan Lin Rongsheng berjalan keluar dari kerumunan. Ketika Fendi Zanders melihat Lin Rongsheng, dia tercengang. Karena dia tahu bahwa begitu Lin Rongsheng melihatnya, dia pasti akan datang dan berbicara dengannya, dan kemudian identitasnya akan terungkap. Bab 583. Ketika Fendi Zanders melihat Lin Rongsheng mendekat, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Dia buru-buru menoleh dan berkata kepada Lin Min yang ada di sampingnya, apa, aku sedikit lapar, menurutku ada sesuatu untuk dimakan di sana, kalau tidak ayo kita makan dulu. Aku tahu kamu ada di sini untuk makan malam. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Lin Min tidak bisa menahan tatapan kosong pada Fendi Zanders. Tapi dia tidak banyak bicara, tapi membawa Fendi Zanders ke gerbong makan. Faktanya, Lin Rongsheng tidak menyadari bahwa Fendi Zanders telah datang sama sekali, dia hanya menyapa beberapa teman lamanya. Setelah Fendi Zanders berjalan ke gerbong makan, dia langsung mengambil sepotong kue dan memakannya. Bagaimana? Enak. Lin Min bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Enak sekali. Jawab Fendi Zanders tanpa sadar, namun nyatanya tatapan Fendi Zanders selalu tertuju pada Lin Rongsheng. Saat ini, meskipun Lin Rongsheng sedang mengobrol dengan teman-temannya, dia sebenarnya sedang mencari Fendi Zanders di aula. Dia baru saja menghubungi orang-orang di stasiun penumpang. Fendi Zanders sudah tiba di kota Beihai, tapi dia tidak pernah muncul. Selain itu, ketika Lin Rongsheng baru saja mengganti pakaiannya, dia lupa mengeluarkan ponselnya, sehingga Lin Rongsheng masih sangat cemas saat ini. Dia sudah menyebarkan berita bahwa Fendi Zanders akan datang ke pesta ulang tahun. Banyak orang yang hadir tidak menatap wajah Lin Rongsheng sama sekali, melainkan Fendi Zanders.
Alasan mengapa mereka datang ke sini hari ini hanyalah untuk menyaksikan tingkah laku Tuan Zanders di kota Jiangcheng. Tapi Fendi Zanders tidak muncul untuk waktu yang lama, jadi Lin Rongsheng juga menjadi sedikit gugup. Setelah mengobrol sebentar dengan teman-temannya, Lin Rongsheng menemukan alasan untuk pergi, lalu berjalan ke sudut aula bersama pengawalnya. Apakah kamu melihat Tuan Zanders? Lin Rongsheng bertanya pada pengawal itu dengan suara rendah. Saya baru saja bertanya kepada keamanan di pintu, dan mereka berkata bahwa mereka tidak melihat seorang pria bernama Tuan Zanders. Saya juga mencari di aula, tetapi saya juga tidak menemukan Tuan Zanders. Pengawal itu buru-buru menjawab dengan suara rendah. Kemana tuan muda itu akan pergi? Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Lin Rongsheng. Bos Lin, jika tidak berhasil, Anda dapat menelepon Tuan Zanders sekarang juga. Pengawal itu menyarankan dengan lembut. Jika aku bisa menelepon, mengapa aku menginginkanmu? Ponselku ada di ruang ganti dan aku belum mengeluarkannya. Bagaimana kalau kamu pergi ke ruang ganti dan mengambil ponselku, dan aku akan memanggil Tuan Zanders. Lin Rongsheng berkata dengan suara rendah. Oke. Pengawal itu langsung mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat pengawal itu pergi, Lin Rongsheng mengamati para tamu di aula dengan cemas, matanya penuh ketidakberdayaan. Dia tahu jika Fendi Zanders tidak datang hari ini, dia akan malu dan diusir pulang. Tapi Lin Rongsheng mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders sudah ada di aula. Hanya saja Fendi Zanders khawatir Lin Rongsheng akan mengenalinya, jadi dia terus menghindari Lin Rongsheng. Selain itu, pengawal Lin Rongsheng tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, sehingga mereka juga tidak menemukan Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Lin Min mengobrol sambil makan kue. Setelah kontak singkat, Fendi Zanders mengetahui bahwa Lin Min, seorang wanita, sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat baik, sehingga kesan Fendi Zanders terhadap Lin Min meningkat pesat. Namun yang membuat Fendi Zanders sedikit tidak puas adalah hotel kelas atas seperti itu hanya memiliki kue-kue dan manisan, bahkan tidak ada hidangan daging. Fendi Zanders awalnya mengira pesta ulang tahun itu hanya untuk makan, jadi dia tidak makan apapun sebelumnya. Fendi Zanders, cobalah puding ini, enak. Lin Min mengambil sepotong puding dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Jangan makan, aku lelah makan. Fendi Zanders melambaikan tangannya tanpa memikirkannya, lalu melanjutkan, aku tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Lin, begitu banyak orang bahkan tidak makanlah hidangan daging, mereka tidak akan mendapat cukup makanan sama sekali. Saudaraku, ini pesta ulang tahun, menurutmu apakah aku mengundangmu makan malam? Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Lin Min membalas Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Jika saya tahu tidak ada yang bisa dimakan, saya akan makan sebelum saya datang. Fendi Zanders berkata kepada Lin Min tanpa daya. Menurutku kamu orang aneh, dan kamu tidak melihat siapa orang yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Bagaimana orang bisa peduli dengan apa yang mereka makan di sini? Lin Min memandang Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa. Perjamuan macam apa yang kamu adakan jika kamu tidak makan? Fendi Zanders dengan santai mengambil segelas anggur merah dan menyesapnya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu datang ke pesta ulang tahun? Apakah kamu menyiapkan hadiah untuk orang lain? Melihat tangan Fendi Zanders kosong, Lin Min bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Hadiah. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan sedikit rasa malu muncul di matanya, karena dia tidak berpikir untuk memiliki hadiah sama sekali. Tetapi Fendi Zanders menemukan bahwa Lin Min sepertinya tidak membawa apapun, jadi dia bertanya langsung, kalau begitu, apakah kamu punya hadiah? Saya tidak perlu menyiapkan hadiah. Lin Min membalas Fendi Zanders sambil tersenyum. Kalau begitu kamu tidak perlu menyiapkan hadiah, dan aku tidak perlu. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders menjawab langsung, lalu menatap Lin Min, dan bertanya dengan nada bingung, tidak, kenapa kamu tidak menyiapkan hadiah? Karena Lin Min membuka mulutnya untuk berbicara. Namun saat ini, sosok cantik muncul. Fendi Zanders mendongak secara naluriah, dan menemukan bahwa sebenarnya ada dua wanita cantik dengan sosok yang sangat seksi dalam gaun malam berjalan menuju posisi Lin Min. Xiaomin, kenapa kamu masih di sini? Perjamuan akan segera dimulai, dan kamu masih ingin makan di sini, cepatlah, salah satu gadis menawan berteriak pada Lin Min dengan cemas. Setelah mendengar ini, Lin Min segera mengulurkan tangan dan menutup mulut sahabatnya, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, apa, ada yang harus kulakukan, kamu harus tinggal di sini sebentar. Fendi Zanders merasa kedua wanita cantik ini seharusnya menjadi teman Lin Min, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, dan hanya mengangguk sedikit. Setelah Lin Min melihat Fendi Zanders mengangguk, dia menyeret kedua pacarnya dan berjalan ke depan. Xiaomin, siapa anak itu tadi? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Pacar lainnya kembali menatap Fendi Zanders dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Dia adalah teman yang kutemui di Jiangcheng.
Lin Min menjelaskan dengan ringan, lalu melanjutkan, pakaiannya sudah dikirim, bukan? Bab 584. Lin Min bergegas ke gerbang bersama kedua pacarnya. Salah satu gadis berteriak pada Lin Min dengan ekspresi tak berdaya, "Kakak, orang-orang dari toko telah mengirimkan pakaian, dan penata rias telah menunggumu di dalam. Hari ini adalah hari ulang tahunmu, berapa banyak dari kami kamu begitu sibuk di sini, kamu sangat beruntung, kamu benar-benar datang ke sini untuk mengobrol dengan anak malang, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Fendi Zanders mungkin sampai sekarang tidak menyangka bahwa cucu Lin Rongsheng tidak lain adalah Lin Min. Baru saja Lin Min ingin menggoda Fendi Zanders, tetapi dia menemukan bahwa Fendi Zanders benar-benar tidak mengetahui hubungannya dengan Lin Rongsheng. Selain itu, Lin Min merasa Fendi Zanders tidak datang ke pesta ulang tahunnya, dia hanya ingin masuk untuk makan, tetapi Lin Min tidak membeberkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahun Lin Min, dan dia tahu persis siapa yang dia undang. Kasihan sekali anak laki-laki itu, Fendi Zanders adalah temanku. Setelah mendengar apa yang dikatakan sahabatnya, Lin Min tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. "Oh, aku tahu orang itu adalah temanmu." Sambil menyeret Lin Min ke belakang panggung, sahabatnya mengatakan sesuatu dengan ekspresi tak berdaya. "Saya tidak tahu bagaimana perasaan Fendi Zanders di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa saya adalah protagonis dari perjamuan ini." Lin Min tidak bisa menahan senyum penuh kemenangan, lalu mengikuti sahabatnya ke belakang panggung, dan mulai mengganti pakaiannya. Bagaimanapun, dia adalah protagonis hari ini, jadi tentu saja dia harus berdandan cantik. Selain itu, Lin Min juga mendengar dari Lin Rongsheng bahwa akan ada tamu yang sangat penting hari ini, jadi Lin Min harus berdandan dengan benar. Setelah Fendi Zanders melihat Lin Min pergi, dia sama sekali tidak menghubungkan identitas cucu Lin Min dan Lin Rongsheng. Dia berdiri di sudut aula, diam-diam memandangi orang-orang di aula. Di sisi lain, setelah mendapatkan ponsel Lin Rongsheng, pengawal itu langsung kembali ke sisi Lin Rongsheng. Lin Rongsheng menyalakan ponselnya dan menemukan ada lebih dari selusin panggilan tidak terjawab, dan semuanya berasal dari Fendi Zanders. Melihat begitu banyak panggilan tidak terjawab, Lin Rongsheng hampir pingsan karena ketakutan, dan dia menelepon kembali tanpa berpikir. "Maaf, nomor yang kamu tuju tidak aktif." Terdengar bunyi bip mekanis dari telepon. "Sudah berakhir, Tuan Zanders pasti sudah tiba di kota Beihai, tetapi dia menelepon saya karena dia tidak dapat menemukan tempat. Tuan Zanders seharusnya pergi sekarang." Lin Rongsheng melihat ponselnya dan berteriak dengan sangat keras. Nada putus asa. Namun nyatanya, ponsel Fendi Zanders mati secara otomatis karena dia sering meneleponnya sekarang. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Lin?" Pengawal itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. "Tuan Zanders menelepon saya setengah jam yang lalu, dan dia mungkin belum meninggalkan kota Beihai, jadi cepat minta seseorang mencarinya di stasiun kereta, hotel, bandara, terminal bus, dan telepon saya segera setelah dia menemukan Tuan Zanders, oke?" Lin Rongsheng tahu bahwa pesta ulang tahun akan segera dimulai, dan dia belum bisa pergi dari sini. Jadi dia hanya bisa meminta pengawalnya untuk mencari Fendi Zanders terlebih dahulu, sementara dia mengambil ponselnya dan mulai menelepon Fang Zihua untuk mengetahui apakah Fang Zihua dapat menghubungi Fendi Zanders. Namun Fang Zihua juga tidak dapat menemukan Fendi Zanders. Kali ini Lin Rongsheng akhirnya benar-benar putus asa. Awalnya, dia mengira kedatangan Fendi Zanders ke sini akan menjadi kesempatan bagi keluarga Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya karena kecerobohannya sendiri, hal itu akan menyebabkan bencana. Jika Fendi Zanders tidak datang hari ini, itu hanya masalah sepele. Jika Fendi Zanders marah karena dia tidak menjawab panggilannya, maka segalanya akan menjadi masalah. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan menerima yang lain. Saya hanya akan menunggu Tuan Zanders datang dengan jujur. Saya telah mengabaikan seseorang seperti Tuan Zanders. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, usus Lin Rongsheng akan berubah menjadi hijau, dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh pada awalnya. Tapi Lin Rongsheng tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Saat waktu menunjukkan pukul 7 malam, terdengar hentakan musik yang menenangkan di aula. Lampu di aula perlahan meredup, dan pintu aula perlahan terbuka. Semua orang meletakkan makanan di tangan mereka satu demi satu, lalu mengeluarkan hadiah yang telah mereka persiapkan sebelumnya, dan berkumpul di sekitar pintu masuk aula, menunggu protagonis hari ini muncul. Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak menyiapkan hadiah, dan identitasnya cukup istimewa. Akan cukup memalukan jika memberitahu orang-orang bahwa ketua baru Emgrand Group yang bermartabat bahkan tidak menyiapkan hadiah. Jadi Fendi Zanders berencana untuk menebus hadiah ini di masa depan, dan sekarang dia tidak akan ikut bersenang-senang dengan orang-orang ini, dan berdiri diam di sudut sendirian. Ditemani dua pacarnya, Lin Min berjalan ke aula. Pada saat ini, Lin Min telah berganti pakaian menjadi gaun yang sangat mewah, dan dia terlihat sangat glamor.
Sosok yang sempurna dipadukan dengan wajah menawan itu, setiap kerutan dan senyuman seakan menampakkan pesona tiada akhir dan memancarkan keseksian yang ekstrim. Kehadirannya bahkan membayangi para wanita kaya yang hadir. Pada saat ini, semua orang yang hadir memperhatikan Lin Min, dan berkumpul di sekitar Lin Min satu demi satu, mengucapkan ucapan selamat ulang tahun sambil menyerahkan hadiah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang kaya, dan hadiah yang mereka bawa juga sangat mahal. Segala jenis barang mewah bermunculan tanpa henti, dan orang-orang yang menonton sedikit terpesona. Tapi yang paling tidak disangka Fendi Zanders adalah seseorang memberinya mobil sport Ferrari. Fendi Zanders memandang orang-orang itu dengan mata menyipit, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa hadiah ini seharusnya berjumlah puluhan juta, bukan? Agak berlebihan menerima begitu banyak hadiah hanya untuk ulang tahun. Hanya saja terlalu banyak orang di sekitar Lin Min, dan posisi Fendi Zanders agak jauh, sehingga Fendi Zanders tidak bisa melihat penampilan Lin Min saat ini. Mereka juga tidak mengetahui bahwa cucu Lin Rongsheng sebenarnya adalah Lin Min. Terima kasih semuanya, biarkan semua orang mengeluarkan uang. Saat ini, Lin Min memiliki senyum menawan di wajahnya, dan mulai mengobrol dengan semua orang. Lin Min sudah lama terbiasa dengan kejadian seperti itu, jadi dia memperlakukan semua orang dengan baik, yang membuat orang merasa sangat nyaman. 5 menit kemudian, orang-orang ini akhirnya mengirimkan semua hadiah. Kemudian tiba saatnya Lin Min memberikan pidato. Setelah Fendi Zanders melihat seseorang berjalan ke podium, dia secara naluriah melihat ke lokasi panggung. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat orang yang berjalan ke atas panggung adalah Lin Min, dia tercengang. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Lin Min adalah cucu Lin Rongsheng. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ekspresi wajahnya luar biasa. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Lin Min menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders sambil berbicara dengan mikrofon, dan kemudian menunjukkan senyuman yang sangat puas. Baru pada saat inilah Fendi Zanders menyadari bahwa dia telah ditipu oleh wanita ini, Lin Min. Bab 585. Melihat kecantikan glamor di atas panggung, ekspresi wajah Fendi Zanders tiba-tiba menjadi terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa Lin Min adalah cucu Lin Rongsheng. Baru saja Fendi Zanders hanya mengira Lin Min hanyalah kerabat keluarga Lin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang kota Beihai, dia juga tidak tahu banyak tentang Lin Rongsheng. Fendi Zanders hanya mengetahui bahwa Lin Rongsheng memperoleh kekayaannya dari bisnis kasino, dan Fang Zihua berkata bahwa Lin Rongsheng adalah orang yang cukup baik, jadi menghubunginya tidak akan merugikan Fendi Zanders, itulah sebabnya Fendi Zanders datang ke sana. Alasan menghadiri pesta ulang tahun cucu Lin Rongsheng. Namun Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa cucu Lin Rongsheng adalah Lin Min. Tidak heran Lin Min membawaku masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pantas saja Lin Min terus bertanya padaku apakah aku ada di sini untuk pesta ulang tahun. Pantas saja orang-orang di aula itu mengenal Lin Min. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas beberapa patah kata di dalam hatinya. Baru pada saat inilah Fendi Zanders menyadari bahwa Lin Min adalah pembawa acara pesta ulang tahun. Namun Lin Min tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders diundang oleh Lin Rongsheng. Baru saja Lin Min mempermainkanku. Melihat posisi Lin Min, Fendi Zanders memasang ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Lin Min sedang memegang mikrofon, mengucapkan kata-kata terima kasih kepada para tamu yang hadir. Fendi Zanders benar-benar ingin segera menjelaskan masalahnya dengan jelas kepada Lin Min, karena dia akan sangat marah setiap kali memikirkan senyuman di wajah Lin Min barusan. Namun ketika Fendi Zanders melihat Lin Rongsheng berdiri di samping Lin Min, dia langsung menepis gagasan tersebut. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia bergegas maju untuk berdebat dengan Lin Min sekarang, maka Lin Rongsheng akan menemukannya, dan Lin Min akan mengetahui identitasnya. Begitu Lin Min mengetahui identitas Fendi Zanders, Qin Lan juga akan mengetahuinya. Saat ini, Fendi Zanders sama sekali tidak ingin banyak orang mengetahui identitasnya, karena akan sangat merepotkan untuk menjelaskannya, sehingga Fendi Zanders akhirnya memilih untuk menanggungnya. Dan Fendi Zanders juga khawatir Lin Rongsheng akan melihatnya di tengah kerumunan, jadi dia sengaja menemukan sudut dan berdiri di sana, berencana untuk bertanya kepada Lin Min setelah pesta ulang tahun selesai. Setelah pidato Lin Min selesai, tiba waktunya untuk menari. Musik yang menenangkan diputar di aula. Dan para pemuda kaya dari kota Beihai itu berjalan menuju posisi Lin Min satu demi satu, seolah ingin mengajak Lin Min menari. Namun siapapun yang datang mengundang Lin Min menolak, karena sekarang dia sedang mencari Fendi Zanders di aula. Lin Rongsheng selalu khawatir jika Fendi Zanders tidak datang, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Lin Min, dan selalu menelepon dengan ponselnya.
Setelah Lin Min mencari-cari di aula, dia menemukan Fendi Zanders bersembunyi di sudut, dan berlari ke arah Fendi Zanders dengan ekspresi lucu di sepatu hak tingginya, lalu tersenyum dan berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, saya mencari untuk kamu sudah lama berada di sini, dan kamu bersembunyi di sini. Hari ini adalah hari ulang tahunmu." Fendi Zanders bertanya pada Lin Min dengan ekspresi tak berdaya. "Iya." Lin Min tersenyum dan mengangguk. "Karena hari ini adalah hari ulang tahunmu, kenapa kamu tidak memberitahuku?" Fendi Zanders berteriak dengan marah. "Saudaraku, bukankah kamu bilang kamu datang ke pesta ulang tahun? Kupikir kamu tahu ini hari ulang tahunku. Tapi kemudian aku tahu kamu bahkan tidak tahu itu hari ulang tahunku. Kamu pasti datang ke sini untuk makan. Jadi agar tidak melukai harga dirimu, aku tidak membeberkanmu, kenapa kamu masih menyalahkanku sekarang?" Lin Min juga tampak sedikit tidak senang dan meneriaki Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders melihat ekspresi wajah Lin Min dengan sangat tidak berdaya. Dia merasa perkataan Lin Min sebenarnya sangat masuk akal. Entahlah, itu sangat tidak masuk akal. Namun nyatanya, Fendi Zanders bukannya tidak mengetahui siapa yang merayakan ulang tahunnya, hanya saja Fendi Zanders tidak mengetahui bahwa Lin Min adalah cucu Lin Rongsheng. Dan sekarang Fendi Zanders tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada Lin Min. Lagi pula, begitu dia menjelaskan, Lin Min akan mengetahui identitas Fendi Zanders. "Oke, jangan khawatir, kita berdua berteman, wajar jika kamu datang ke pesta ulang tahunku, ayo pergi berdansa." Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, Lin Min merasa Fendi Zanders sedikit malu karena ketahuan, jadi dia segera mengulurkan tangannya dan menyeretnya ke lantai dansa. "Aku tidak bisa menari." Setelah Fendi Zanders tertegun sejenak, dia kembali berbisik kepada Lin Min. "Jika kamu tidak tahu cara menari, aku bisa mengajarimu." Lin Min menyeret Fendi Zanders dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu cara menari. Bukankah banyak orang yang baru saja mengundangmu menari? Mengapa kamu tidak berdansa dengan mereka?" Fendi Zanders benar-benar tidak tahu cara menari, dan dia juga khawatir jika dia benar-benar pergi berdansa dengan Lin Min, Lin Rongsheng mungkin akan mengetahuinya. "Aku merasa jijik saat melihat pria-pria itu sekarang, tapi menurutku kamu tidak akan merasa jijik, jadi pergilah berdansa denganku." Lin Min memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Lin Min, dan kemudian bertanya dengan wajah gelap, "Tidak, apa maksudmu dengan ini? Maksudmu aku bukan laki-laki." "Oh, aku tidak bermaksud begitu, kenapa kamu begitu sempit?" Lin Min Xiao tersipu, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat Lin Min seperti ini, dia menyadari bahwa Lin Min adalah gay. Jadi dia dengan hati-hati melihat situasi di aula, dan menemukan bahwa Lin Rongsheng tidak ada di sana, dan saat ini sudah banyak pria dan wanita menari di aula. Jadi Fendi Zanders hanya bisa menyetujui tanpa daya, "Baiklah, kalau begitu saya akan berdansa dengan Anda sebentar." "Oke." Lin Min dengan senang hati menyetujuinya, lalu langsung menyeret Fendi Zanders ke lantai dansa. Di sisi lain, Lin Rongsheng memang tidak ada di aula. Karena dia sama sekali tidak berminat untuk tinggal lebih lama lagi pula dia telah mengabaikan Fendi Zanders dan membuat Fendi Zanders pergi dalam keadaan marah. Bagi Lin Rongsheng, masalah ini hanyalah masalah besar. Menyinggung Fendi Zanders di Provinsi Dongjiang, apa bedanya mendekati kematian? Jadi Lin Rongsheng datang langsung ke kantor Hotel Haolilai setelah pesta dimulai. "Apakah kamu sudah menemukan Tuan Zanders?" Setelah Lin Rongsheng memasuki kantor, dia bertanya kepada pengawalnya dengan cemas. "Tidak, kami mencari di seluruh kota Beihai, tetapi kami tidak dapat menemukan Tuan Zanders." Pengawal itu menjawab dengan suara rendah. "Limbah." Setelah mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, Lin Rongsheng berteriak dengan ekspresi sangat marah.